Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau bahas tentang aturan PKWT, yaitu aturan PKWT yang sudah diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bagaimana aturan PKWT saat ini yang berlaku menurut Undang-Undang Cipta Kerja? Ada beberapa poin krusial yang menjadi perubahan di aturan PKWT ini. Seperti apa? Mari kita lihat perbedaannya. Nah, ini saya sudah bagi di sisi kiri dan kanan ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Di pasal 56 dan 57, saya coba mau sampaikan di sini poinnya adalah di Undang-Undang 13 sebelumnya PKWT itu harus dibuat tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal yang sama juga diakomodir oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya yang membedakan di sini adalah di Undang-Undang 13 itu bila PKWT-nya tidak dibuat secara tertulis, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi PKWTT. Namun di Undang-Undang Cipta Kerja hal tersebut dihilangkan, ya. Jadi pertanyaannya, kalau ada pemberi kerja yang membuat perjanjian kerja secara lisan dan itu adalah PKWT, maka bagaimana status pekerjanya? Nah, kalau di Undang-Undang 13 jelas dia secara otomatis beralih menjadi menjadi PKWTT atau pegawai tetap. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja di situ hilang. Maka menurut pendapat saya yang bisa dilakukan adalah dinas atau ketenagakerjaan itu, instansi ketenagakerjaan akan meminta pemberi kerja untuk membuat perjanjian kerja. Nah, itu yang menjadi perbedaan pertama, ya. Nah, perbedaan yang kedua di pasal 56 coba kita lihat, ya. Di pasal 56 khususnya di ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja itu tertulis bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, artinya ini PKWT, ya, ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, jadi PKWT di Undang-Undang Cipta Kerja atau yang berlaku saat ini ke depan tidak berdasarkan maksimum 3 tahun, tetapi berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Ini membuat teman-teman buruh atau serikat pekerja atau konfederasi serikat pekerja merasa hak PKWT menjadi tidak terbatas. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Poin krusial atau yang menarik kedua yang menurut saya cukup penting adalah di pasal 56 dan pasal 61 di Undang-Undang 13 atau Undang-Undang Cipta Kerja ada tambahnya 61A. Nah, di pasal 58 di sini Undang-Undang 13 menyatakan dengan jelas bahwa PKWT tidak dapat mensyaratkan masa percobaan. Jika ada masa percobaan, maka masa percobaan yang disyaratkan batal demi hukum. Nah, namun yang menjadi nilai tambah di Undang-Undang Cipta Kerja adalah dia menambahkan frasa bahwa masa kerjanya tetap dihitung. Jadi, jika ada PKWT yang mensyaratkan masa percobaan, maka masa percobaan tersebut tetap dihitung sebagai masa kerja. Nah, itu yang nilai plus dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi pekerja atau bagi karyawan. Nah, kemudian di pasal 61 ayat 1, ya, saya cuma ambil ayat 1-nya. Itu di Undang-Undang 13 cuma ada 4 syarat untuk berakhirnya perjanjian. Tetapi di pasal 61 Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan ada 5 syarat berubah, ya. Apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah selesainya suatu pekerjaan tertentu, yaitu huruf C. Nah, yang menarik di Undang-Undang Cipta Kerja adalah dia menambahkan atau menyisipkan pasal 61A.
yang berbunyi bahwa dalam hal PKWT berakhir sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat 1 huruf B dan C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh. Uang kompensasi tersebut diberikan sesuai dengan masa kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, jika PKWT berakhir karena dia jangka waktunya habis atau karena pekerjaannya sudah selesai, maka si pekerja mendapatkan kompensasi tertentu. Nah, ini yang tidak ada di Undang-Undang 13. Kenapa? Karena Undang-Undang 13 itu sudah membatasi PKWT maksimum 3 tahun. Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja kan pembatasannya tidak ada, ya, jangka waktunya. Nah, sehingga bisa jadi seolah-olah pegawai kontrak itu mirip dengan pegawai tetap. Makanya di sini ditambahkan, kalau menurut saya diberikan kompensasi ketika jangka waktu pekerjaannya selesai. Nah, yang menjadi blunder nanti kalau masa bukan blunder ya, yang menjadi nilai positif lah menurut saya, bukan blunder. Masa PKWT itu cuma 1 tahun. Kalau praktek secara umum yang dulu setahun kontrak selesai ya sudah habis. Tapi kalau ini Undang-Undang Cipta Kerja setahun kontrak habis dia dapat kompensasi. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, selanjutnya yang menarik kembali adalah di pasal 59. Kalau di Undang-Undang 13 itu ada sekitar 8 ayat, nah di Undang-Undang Cipta Kerja ini dimampatkan menjadi cukup 4 ayat. Nah, yang pembeda pertama ada di ayat 1, yaitu PKWT bisa dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya, nah kalau di Undang-Undang 13 ada 4 ya, pekerjaan yang sekali selesai atau sementara, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Nah, ini pembatasan PKWT tadi ya, hanya 3 tahun. Pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan. Nah, kita lihat di pasal 59 versi Undang-Undang Cipta Kerja. PKWT bisa dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya satu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, ini sama ya. B. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, frase dan paling lama 3 tahun itu dihapus di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah waktu yang tidak terlalu lama itu berapa lama? Batasannya apa? Siapa yang bisa menentukan? Karena dikunci di pasal-pasal sebelumnya bahwa jangka waktu selesainya itu adalah kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Ya, jadi bisa dibilang ini sebenarnya tidak ada apa ya namanya ya, kurang oke lah bahasanya. Tidak terlalu lama itu apa itu kayak gantung bahasanya, nggak jelas. Kemudian pekerjaan sifatnya musiman masih sama, berhubungan dengan produk baru masih sama. Nah, ada tambahan lagi yaitu pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Nah, ini seperti apa juga tidak jelas. Sebagai info ya, dalam praktek banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pegawai tetap atau sifatnya inti itu banyak dilakukan oleh pegawai dengan cara kontrak atau pegawai kontrak. Nah, itu yang harus disikapi. Karena apa? Karena kalau kita lapor, kadang pegawainya lapor, bisa-bisa dia kehilangan pekerjaan, ya. Karena dia cuma pegawai kontrak, tapi disuruh mengerjakan pekerjaan inti, tentu perusahaannya pasti tersinggung manajemennya. Tapi kalau bukan pekerjanya yang lapor siapa gitu. Instansi ketenagakerjaan juga terbatas dalam melakukan pengecekan ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah,
Kemudian yang dihilangkan di Undang-Undang 13 di pasal 59 adalah terkait dengan teknis pembaharuan atau perpanjangan. Nah, di Undang-Undang 11 hilang semuanya itu, ya, hilang semuanya. Jadi memang bisa dikatakan PKWT itu di Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat diperpanjang atau diperbarui karena aturan pembaruan atau perpanjangan PKWT yang sebelumnya ada menjadi hilang. Ya, seperti itu. Nah, saya pikir itu saja informasi dari saya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan PKWT. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah hanya untuk pembelajaran. Semoga bisa menambah wawasan atau insight terutama dalam praktek ketenagakerjaan dewasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.